Charlotte dengan NIM 2012019. Di video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang objek-objek global. Objek-objek global. Objek global adalah objek yang dapat dipanggil tanpa mengimpor modul tertentu. Node.js secara otomatis mendeklarasikan objek-objek tersebut agar dapat dikenal dari seluruh bagian kode. Kita mulai dengan objek global. Objek global yang pertama adalah global. Ketika kita membuat variabel konstanta, fungsi tipe objek maupun kelas di dalam modul tertentu, Node.js akan menyimpannya ke dalam objek global. Dalam Node.js, objek global akan memiliki sifat global hanya dalam lingkungan modul. Sebagai contoh, kita membuat sebuah modul dengan nama myModule.js. Oke, kita buat nama file barunya. myModule.js, enter. Kemudian kita deklarasikan var a sama dengan 9. Sama dengan 9 titik koma. Seperti ini, definisi variabel di layar dapat ditulis secara lengkap menggunakan objek global sebagai berikut. Var global dot a sama dengan 9 titik koma. Ditulis var spasi global dot a sama dengan 9 titik koma. Melalui kode di layar, variabel akan bersifat global untuk semua bagian kode di dalam modul myModule. Sebagai contoh, kita dapat mengakses variabel dari dalam fungsi maupun kelas. Kita ketikkan var a sama dengan 9 titik koma, enter. Kemudian ketikkan lagi kelas myClass buka kurung kurawal, kemudian enter. Kelas kemudian kita ketikkan konstruktor.
buka tutup kurung, kemudian buka tanda kurawal, console.log, buka tutup kurung, titik koma, kemudian tutup kurung kurawal, enter. Kemudian tutup kurung kurawal, enter. Setelah itu kita ketikkan obj sama dengan new my class, dalam buka tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan function-nya, dalam kurung, buka tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, ketikkan console.log, dalam kurung tutup kurung, titik koma, tutup kurung kurawal, enter. Kemudian ketikkan F, buka tutup kurung, enter. Setelah itu ketikkan lagi global.a, enter. Kemudian ketikkan lagi global.f, buka tutup kurung, kemudian enter. Pada kode di layar, A sama dengan global.a dan F sama dengan global.f. Hal ini membuktikan bahwa variabel A dan fungsi F yang didefinisikan akan disimpan ke dalam objek global. Kita juga dapat mengakses variabel dan fungsi F menggunakan kode berikut. Global, kurung, tanda ketik A, enter. Kemudian ketikkan lagi global, buka kurung, kemudian tanda petik F, enter. Seperti ini. Berikutnya kita akan mempelajari objek konsol. Objek konsol merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan stream, std, stream.out, dan sdr. Sebagai contoh, metode log yang terdapat pada objek konsol bertugas untuk menampilkan data ke layar konsol. Cara penulisannya seperti ini. Oke, kita buat nama filenya dengan nama console .js, enter. Kemudian kita ketikkan console.log dalam kurung s titik koma. Perintah di layar merupakan alias dari proses .std.write dalam kurung s. Selain console.log, kita juga dapat menggunakan console.info, buka tutup kurung, console.warn, buka tutup kurung, dan console.error, buka tutup kurung. Untuk menampilkan data, objek konsol juga menyediakan metode time dan timeend untuk menghitung waktu eksekusi dari suatu proses tertentu. Contoh penggunaan metode ini dapat dilihat pada
kode berikut ini. Kita masukkan konsul.info, buka kurung tanda petik, program mulai. Titik koma, enter. Kemudian kita ketikkan lagi konsul.time dalam kurung waktu eksekusi. Enter. Setelah itu kita double slash proses yang akan diukur waktunya. Proses yang akan diukur waktunya. Kemudian enter, ketikkan for dalam kurung let i sama dengan 0 titik koma, kemudian spasi i buka kurung siku, kemudian masukkan angka 1000, titik koma, kemudian i plus. Buka kurung berawal, enter. Setelah itu double slash, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, enter. Kemudian ketikkan konsul.log time end, ketikkan konsul.time end dalam kurung tanda petik waktu eksekusi. Kemudian titik koma, enter. Setelah itu ketikkan lagi konsul.info dalam kurung tanda petik program selesai. Kemudian titik koma. Setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpan dan kita jalankan menggunakan terminal. Berikutnya kita akan mempelajari objek proses. Objek proses merupakan objek global yang digunakan untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan sistem operasi maupun lingkungannya dari node. Sebagai contoh, proses.cwd buka tutup kurung digunakan untuk mengetahui direktori aktif. Proses.chdir buka tutup kurung untuk mengubah direktori aktif. Kemudian proses.id
argv buka tutup kurung untuk menangkap argumen yang dilewatkan pada saat eksekusi program dilakukan. Kemudian ada proses.exit buka tutup kurung untuk menghentikan program. Proses.version untuk menampilkan versi Node.js dan sebagainya. Berikut ini contoh kode yang menunjukkan penggunaan objek proses. Oke, kita buat nama filenya proses.js. Proses.js. Oke, setelah itu kita ketikkan scriptnya for n sama dengan proses dot arg dot length titik koma enter. Kemudian masukkan console dot length dot log dalam kurung tanda petik jumlah argumen titik 2 tambah n tutup kurung titik koma enter. Kemudian ketikkan for dalam kurung let i sama dengan 0 titik koma enter. I buka kurung siku n kemudian titik koma, setelah itu i // kemudian buka kurung kurawal, masukkan console.log dalam kurung tanda petik proses argv dot argv buka kurung karakter, kemudian buka kurung kurawal, i tutup kurung kurawal, kemudian titik 2 tanda petik tambah proses dot arg buka kurung i tutup kurung kemudian tutup kurung lagi titik koma enter. Console.log dalam kurung tanda petik /n direktori aktif
/t kemudian titik 2 tambah proses.cwd dalam buka kurung, buka tutup kurung, kemudian titik koma, enter. Ketik Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S dan jalankan menggunakan terminal. Oh iya, sini ada. Oke, kemudian di sini kita Ctrl S dulu. Oke, kita ketikkan node proses.js 1, 2, 3, enter. Oke, hasilnya akan seperti ini. Direktori aktifnya tersimpan di data D web.ori, kemudian lokasi Node.js-nya undefined, kemudian versinya 14.17,6. Berikutnya adalah perintah contoh penerapan proses.argv buka tutup kurung adalah sebagai berikut. Kita buat nama filenya sum.js. Enter. Oke, kita ketikkan scriptnya var total sama dengan 0,0 titik koma, enter. Setelah itu for dalam kurung let i sama dengan 2 titik koma, enter. I sama dengan argv.length titik koma i plus kemudian buka kurung kurawal, enter. Kemudian masukkan konsol deadlock dalam kurung total tutup kurung titik koma. Setelah itu kita Ctrl S untuk simpan dan kita jalankan menggunakan new terminal. Oke, kita masukkan node sum.js 11.88, enter. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan kembali program menggunakan perintah berikut. Node sum
.js 11.11.88 dan 2. Enter. Pada kode di layar, kita menjumlahkan seluruh nilai argumen yang dilewatkan variabel i yang perlu diinisialisasi dengan nilai 2, karena dalam node.js, argumen pertama proses.argv buka kurung 0 tutup kurung selalu menunjuk ke program node, dan argumen kedua proses.argv dalam kurung 1 tutup kurung menunjukkan ke file yang sedang dieksekusi. Berikutnya kita akan mempelajari variabel file name, dan dir name. Variabel file name di dalam node.js sebenarnya hanya merupakan alias dari proses.argv dalam kurung 1 tutup kurung yang akan menghasilkan nama file yang sedang dieksekusi. Variabel dry name merupakan alias dari metode proses.cwd dalam kurung yang akan menghasilkan direktori aktif. Perhatikan program berikut ini. Oke, kita buat nama filenya tentang file name underscore dir name .js. Enter. Oke, kemudian kita ketikkan console.log dalam kurung tanda petik. Kita gunakan tanda underscore file name /n/d titik 2 tanda petik tambah underscore file name titik koma enter. Dan kita ketik lagi console.log dalam kurung tanda petik underscore dir name /d titik 2 tanda petik tambah proses.argv buka kurung 1 kemudian titik koma enter. Ketikkan lagi console.log dalam kurung tanda petik /n proses.argv dalam kurung 1 /d titik 2
tambah proses.rgv buka kurung 1 titik koma enter, kemudian masukkan konsul.log dalam kurung tanda petik proses.cwd buka tutup kurung, kemudian /d titik 2 tanda petik tambah kemudian spasi proses.cwd buka tutup kurung, kemudian titik koma. Setelah itu kita Ctrl S dan kita jalankan menggunakan terminal. Kita masukkan node file name underscore dirname.js. Oke, enter. Oke, kita masukkan nama file yang telah kita buat. Nama filenya adalah filename underscore dirname.js. Sudah sesuai dan lokasinya ada di folder web.ori. Oke, sekian dari tutorial yang telah saya buat. Sekian dan terima kasih.